Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sangat banyak STB televisi digital yang tersedia di pasaran lokal kita saat sekarang ini. Bisa didapatkan secara online maupun offline, mulai dari harganya yang paling murah sampai dengan harganya yang cukup menguras kantong untuk sekedar STB televisi digital. Dari keempat STB televisi digital yang ada di hadapan kita saat sekarang ini, untuk yang paling murah itu adalah CBM 81TH. Kemudian yang termahalnya itu adalah Matrix Apple DVB-2IP. Jangan dilihat dari segi harganya saja ya, tentunya ada harga ada rupa. Yang kita bayarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita mulai saja dulu dari yang paling murah jikalau ini menjadi pertimbangan kita pada saat akan membelinya. Walaupun di sini dia sudah ber-SNI, kemudian memiliki fitur EWS dan fitur lainnya kurang lebih hampir sama dengan STB yang harganya di atas ini, namun kita harus ingat ya, jangan sekedar untuk membelinya saja, namun pertimbangkan juga after sales-nya. After sales terkait dengan upgrade firmware, kemudian yang kedua adalah jaringan service center-nya. Untuk CBM ini, untuk upgrade firmware-nya tidak tersedia, kalaupun ada mungkin kita mencari firmware yang kompatibel dengan STB ini. Ini untuk CBM. Kemudian untuk Omega ini juga termasuk yang paling murah ya harganya. Untuk after sales-nya terkait dengan firmware juga sama, tidak ada upgrade firmware yang terbaru. Jadi kalaupun kita ingin mencarinya, kita tuh harus mencari firmware yang kompatibel saja. Begitu juga dengan jaringan service center-nya untuk kedua STB ini. Kita coba cek ya untuk Omega. Untuk jaringan service center-nya bisa kita lihat di kartu garansi. Hanya tersedia di daerah Jakarta saja. Nah, ini untuk jaringan service center-nya, artinya kalau seandainya terjadi klaim garansi harus dikirim ke sini. Jadi cukup rumit ya, cukup ribet juga. Nah, berbeda jika dibandingkan dengan Matrix Apple DVB-2IP ini, di mana untuk jaringan service center-nya bisa dikatakan hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita bisa perhatikan nih, ini adalah jaringan service center-nya. Bisa kita perhatikan hampir di semua kota-kota besar yang ada di Indonesia itu ada. Nah, ini ya. Ada di Bandar Lampung, Banjarmasin, Jambi, dan seterusnya. Di Padang juga ada, Palembang juga ada. Dan masih banyak kota-kota besar yang lain, Pekanbaru juga ada ya untuk alamat service center-nya. Jadi berbeda jika dibandingkan dengan kedua STB yang lain tadi ya, yaitu CBM ini. Tidak hanya terkait dengan jaringan service center-nya saja, ini juga terkait dengan upgrade firmware-nya. Untuk Matrix Apple DVB-2IP ini, untuk upgrade firmware-nya itu sampai saat sekarang ini masih ada, malahan sekarang sudah ada versi yang terbarunya. Tentunya ini nanti akan kita upgrade. Jadi tidak hanya sekedar menjual saja, namun di sini produsen juga memperhatikan layanan setelah mereka menjualnya itu after sales-nya. Nah, untuk after sales yang bagus menurut kita tidak hanya Matrix saja, namun juga Tanaka ini juga termasuk, di mana ini untuk service center-nya juga hampir tersebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia, termasuk dengan upgrade firmware-nya. Upgrade firmware-nya ini juga tersedia secara berkala. Nah, ini adalah jaringan service center-nya, bisa diperhatikan ada di Jakarta, Bandung, Malang, dan seterusnya, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang juga ada. Jadi kalau seandainya kita ingin klaim, menjadi lebih mudah ya, tinggal dikirimkan saja ke kota yang terdekat dengan posisi kita. Tidak hanya jaringan service center-nya saja, namun juga terkait dengan upgrade firmware yang disediakan ini juga tersedia secara berkala, begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan coba upgrade STB dari Matrix Apple DVB-2IP ini dengan firmware yang terbarunya. Sebelum kita melakukan upgrade firmware, pertama kita masuk dulu ke menu dan kita periksa atau kita cek dulu firmware yang terpasang saat sekarang ini. Kita pilih information. Nah, terlihat jelas untuk firmware ataupun software yang terpasang saat sekarang ini versinya adalah versi 2.4.9. Nah, jadi itu yang versi yang terpasang saat sekarang ini ya. Kemudian untuk upgrade firmware-nya pastikan untuk STB ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian selanjutnya kita pilih adalah upgrade. Nah, upgrade ini ada dua cara ya, menggunakan USB ataupun menggunakan network atau jaringan WiFi. Yang kita pilih adalah pilihan yang kedua, begitu. Kemudian selanjutnya kita coba cek atau kita pilih start. Nah, di situ kelihatan dengan jelas ya, ada upgrade firmware yang terbaru di mana untuk update yang pertama adalah dual time upgrade by net, kemudian yang kedua adalah support games. Nah, gamesnya itu ada Snake dan Tetris. Kita langsung lakukan update firmware saja ya. Dan pastikan pada saat kita melakukan proses upgrade firmware ini sudah terkoneksi ke jaringan internet dan yang paling penting itu menggunakan UPS ataupun mini UPS. Proses upgrade-nya sudah selesai dan sekarang sedang dilakukan proses booting. Kemudian nanti setelah proses booting ini selesai, kita coba perhatikan terkait dengan versinya.
Terlihat ya, setelah kita selesai melakukan upgrade firmware ini, maka kita harus melakukan scanning kembali. Nah, saya menggunakan bahasanya itu adalah bahasa Inggris. Kita masukkan kode posnya sesuai dengan lokasi kita tentunya. Nah, ini fungsinya agar EWS-nya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian baru setelah itu kita lakukan scanning. Selanjutnya kita masuk ke menu lagi, kita coba cek apakah firmware-nya sudah berubah, dan ternyata sekarang sudah berubah. Silahkan perhatikan pada software version-nya, sekarang sudah menggunakan versi 2.5.1. Ada penambahan games katanya, kita coba lihat ya di bagian app sepertinya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada others. Kemudian di sini ada game center ya. Kemudian ada juga beberapa aplikasi lainnya, tidak hanya Al-Qur'an saja. Namun di sini juga ada Alkitab untuk umat Kristiani pastinya, dan Al-Qur'an untuk umat Islam. Kemudian ada juga Facebook Games dan masih banyak yang lain, ada DLNA-nya juga fiturnya. Di game center kita coba perhatikan ada Snack dan ada Tetris. Nah, silakan bermain nanti ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang Tetrisnya, kita coba lihat. Nah, ini yang Tetrisnya. Jadi mengingatkan kita ke masa-masa lalu, mungkin ini adalah game-game jadul yang biasanya kita mainkan di masa-masa tahun 90-an sepertinya untuk game-games yang seperti ini. Baik, ini ada penambahan, sekali lagi ada penambahan game Snack dan Tetris. Tentunya STB televisi digital sekarang tidak hanya sekedar sebagai STB televisi digital saja, namun juga bisa dipakai sebagai perangkat untuk memainkan games yang ringan. Dan juga tentunya adalah sebagai perangkat streaming untuk memutar YouTube dan seterusnya. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.